Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-21. Hari ini kita akan melakukan atau melanjutkan kajian kita tentang Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lalu secara kontekstual ya, terkait dengan sumber-sumber informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim dan dari sumber hadis. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita melengkapi dengan data-data sejarah dari bukti-bukti arkeologis yang telah ditemukan oleh tim arkeologis, khususnya kerjasama ekspedisi arkeologis antara Perancis dengan Arab Saudi yang telah menemukan sejumlah bukti yang memperkuat keberadaan pasukan gajah dari Raja Abraha itu. Di episode yang lalu kita telah mengambil sumber informasi dari Al-Hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tahun yang disebut sebagai tahun gajah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim. Di sana dikatakan dalam hadis itu secara ringkas, wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Nah, selain informasi dari dalam Al-Hadis, kita juga telah melakukan kajiannya bersumber dari dalam Al-Quran Al-Karim. Khususnya kita mencoba memaknai beberapa kata kunci di dalam surat Al-Fil itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka toiron ababil yang melempar mereka dengan bebatuan dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti diterjang oleh badai berbatu. Di dalam surat Al-Fil kita sudah mengkaji secara tekstual ada 4 kata kunci, yaitu yang pertama adalah Ashabul Fil, pasukan gajah. Yang kedua adalah Toiron Ababil, yaitu sesuatu yang melayang, yang berbondong-bondong, bergerombol-gerombol. Yang ketiga adalah Hijaratim min sijil, batu yang terbakar yang berasal dari sijil. Dan yang keempat adalah ka'asfim ma'kul, bagaikan diterjang oleh badai berbatu. Penjelasan detailnya silahkan Anda tengok kembali, simak kembali episode yang lalu di mana kita sudah melakukan kajiannya. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita secara progresif untuk melengkapi data itu terkait dengan data-data yang ditemukan oleh tim arkeologis Perancis dan Arab Saudi yang sudah dilakukan selama beberapa dekade yang terakhir. Mulai dari tahun 1950-an sampai 2018. Jadi tergolong update ya, belum lama. Meskipun memang penemuan arkeologis selalu membutuhkan waktu yang panjang. Karena harus mengeksplorasi kawasan yang luas secara teliti, menemukan catatan-catatan, ya, artefak-artefak dan prasasti-prasasti di sepanjang perjalanan dari Yaman sampai ke Mekah yang dikenal sebagai Darbil Fil, yaitu jalan atau rute pasukan gajah. Oke, sahabat sekalian, ada beberapa prasasti dan artefak atau sejumlah catatan sejarah terkait dengan kekuasaan Raja Abraha dan pasukan gajah itu. Kita mulai dari sebuah prasasti yang disebut sebagai prasasti Muraygon. Muraygon adalah nama sebuah tempat
yang berada di kawasan antara Yaman dengan Makkah. Jadi kalau Yaman Makkah itu diperkirakan berjarak sekitar 1.200 km ya. Yaman itu adalah negeri di bagian selatan Jazirah Arabia, sedangkan Mekah itu ada di bagian utaranya, sejarak 1.200 km. Nah, negeri Yaman itu beribu kota di kota Sana'a. Kota Sana'a ini menuju ke utara akan ketemu dengan kota Najron, yaitu jarak sekitar 200-an kilometer. Kota Najron itu masih masuk dalam kawasan Saudi Arabia sekarang, sedangkan Sana'a itu masuk di dalam kawasan Yaman atau negeri Yaman, menjadi ibu kota negeri Yaman. Nah, dulunya Najron ini menjadi wilayah kekuasaan dari Yaman di zamannya Abraha itu. Di kota Najron ini banyak sekali situs-situs dan kemudian peninggalan-peninggalan catatan sejarah dari kekuasaan Raja Abraha. Nah, di utara kota Najron ini ada satu kawasan yang ditemukan di sana prasasti yang memberikan catatan yang sangat menarik terkait dengan kekuasaan Raja Abraha itu. Kira-kira jaraknya sekitar 250 km ya di utara kota Najron itu. Kawasan yang disebut sebagai Muraygon, dan karenanya prasasti yang ditemukan di sana disebut sebagai prasasti Muraygon. Ditemukan setidak-tidaknya ada 3 prasasti ya, Muraygon 1, 2, dan 3. Di sana ditunjukkanlah catatan sejarah tentang kekuasaan Raja Abraha. Bahwa Raja Abraha itu berkuasa di Yaman dan kemudian menguasai seluruh Jazirah Arabia, ya mulai dari selatan sampai ke utara, timur, barat. Dia berkuasa di antara tahun 535 sampai 565. Nah, itu digambarkan dalam prasasti itu. Prasasti Muraygon 1 itu ditemukan pada tahun 50-an. Di sana dapat gambaranlah tentang siapa itu Raja Abraha yang waktu itu sedang melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan sebagian kawasan di Jazirah Arabia. Dia ini sebenarnya adalah jenderal dari kerajaan Ethiopia atau kerajaan Habasyah, atau waktu itu dikenal sebagai kerajaan Aksumit. Dia diutus oleh raja yang berkuasa di sana untuk menaklukkan kawasan Yaman itu dikarenakan di sana ada konflik antara penganut Kristen dengan Yahudi. Penguasanya adalah kerajaan Yahudi ya, yang kita sudah membahasnya di episode yang lalu, penerus dari kerajaan Sabak yang dulu pernah mengikuti agamanya Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Musa berkitabkan Taurat. Jadi negeri Sabak ini beragama Yahudi dan kemudian orang-orang Kristen di sana itu mengalami konflik dengan mereka. Kemudian karena kerajaan Ethiopia ini adalah Kristen, mereka mengirim pasukannya dengan jenderalnya si Abraha itu dan kemudian bisa menaklukkan kerajaan Himyar yang berkuasa di Yaman itu. Sehingga dia kemudian berkuasa di sana dan akhirnya mengangkat dirinya menjadi raja lepas dari kerajaan Ethiopia yang ada di Afrika itu. Nah, kemudian Abraha ini karena memiliki kemampuan perang, kemampuan militer dan pasukan militer yang kuat, dia kemudian berusaha menaklukkan Jazirah Arabia itu. Nah, prasasti Muraygon 1 ini berbahasa Sabak, berbahasa Arabia Selatan. Juga disebut sebagai berbahasa Sabean, ya, berbahasa Sabak. Nah, di sana tercatat tentang bagaimana Abraha itu berusaha menaklukkan Arabia. Dan itu berlanjut nanti di prasasti yang kedua, prasasti yang ketiga, di mana digambarkan di sana Abraha itu akhirnya bisa menguasai Jazirah Arabia itu. Mulai dari selatan, kemudian ke Arabia Tengah, kemudian ke timur sampai ke Teluk Persia, kemudian ke barat, di kawasan Hejaz, dan sampai ke utara. Sehingga sampai di kota Madinah atau kota Yathrib waktu itu. Nah, itu tergambar di dalam prasasti 1, prasasti 2, prasasti 3. Bahwa
akhirnya Abraha ini memang menguasai Jazirah Arabia waktu itu. Nah, menariknya kecuali kota Makkah. Tidak ada gambaran dalam prasasti itu bahwa Abraha telah berhasil menguasai kota Makkah. Di mana kota Mekah waktu itu menjadi pusat ziarah dari suku-suku yang ada di Jazirah Arabia itu. Nah, di Murawighon 2 itu digambarkan catatan sejarah Abraha bisa menaklukkan Jazirah Arabia antara tahun 552 sampai 554. Nah, ketika dia berkuasa sedemikian luas itu, lantas di tahun 558 Abraha membangun gereja yang sangat besar di ibu kota Yaman, yaitu di kota Sana'a. Dia ingin bahwa ziarah itu tidak lagi dilakukan ke kota suci Makkah, di Ka'bah, di Baitullah itu, melainkan dia menginginkan dalam wilayah kekuasaannya yang sudah demikian besar itu, para suku-suku ya yang ada di kawasan Jazirah Arabia itu ziarahnya ke kota Sana'a di Yaman. Nah, selama beberapa tahun dari 558 sampai beberapa tahun kemudian ternyata dia tidak berhasil untuk menjadikan kota Sana'a dengan gerejanya yang sangat besar itu untuk menarik minat mereka berziarah ke kota Sana'a itu. Ternyata mereka tetap saja setiap akhir tahun di bulan Zulhijjah itu berhajinya atau berziarahnya ya ke kota suci Mekah, di mana di sana ada Baitullah, peninggalan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka marahlah Abraha dan kemudian dia ingin melakukan serangan ke kota Makkah itu. Dari kawasan Yaman menuju ke Makkah berjarak kira-kira 1.200 km. Nah, menarik kemudian di sepanjang perjalanan ini ternyata ada prasasti-prasasti itu. Ternyata ada situs-situs, ada artefak, ada catatan-catatan sejarah dan semacam grafiti atau gambar-gambar ukiran di atas batu yang menunjukkan bahwa Abraha itu memang pernah ada, pernah berkuasa cukup panjang selama kurang lebih 30 tahun. Dan lebih menarik lagi, kemudian ditemukanlah sejumlah grafiti, sejumlah ukiran di beberapa batuan yang menggambarkan tentang pasukan gajah itu. Dan itu baru dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Nah, sahabat sekalian, menjadi semakin menarik ketika ditemukan lagi prasasti-prasasti bukan hanya Murawighon 1, 2, dan 3, tetapi ada di kawasan yang berbeda. Masuk dalam kawasan Najron tetapi ke utara agak ke timur ya, timur laut sekitar 100 km di sebuah kawasan namanya Hima. Ini menjadi bagian dari rute pasukan gajah ya yang disebut sebagai Darbal Fil itu. Nah, di kawasan Hima itu ditemukan banyak sekali batu-batu yang berukir, ada grafiti-grafiti, ada sejumlah prasasti, ada goa-goa yang menyimpan artefak-artefak terkait dengan kekuasaan Raja Abraha, khususnya terkait dengan cerita tentang keberadaan pasukan gajah itu. Di sana ditemukan di batu-batu ada gambar tentang gajah. Pada jarak sekian ratus meter lagi ditemukan lagi ada bebatuan yang ada gambarnya tentang gajah itu. Ditemukan setidak-tidaknya ada 3 batu besar yang bergambarkan gajah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu memang ada pasukan gajah itu. Kenapa? Karena gajah itu sesungguhnya binatang yang sudah hilang dari Jazirah Arabia sekitar 200.000 tahun yang lalu. Sehingga ketika diukur bahwa usia dari bebatuan, dari artefak itu ternyata tidak sampai ke ratusan ribu tahun yang lalu, ya, hanya sekitar ribuan tahun yang lalu, maka bisa dipastikan bahwa itu bukan karena ada gajah di sana sebagai habitat ya di Jazirah Arabia itu, melainkan ada pasukan gajah itu. Jadi para ahli arkeolog memastikan bahwa gambar gajah ini sebenarnya terkait dengan pasukan gajah di zamannya Raja Abraha.
Karena kawasan itu, kawasan Najron, dan kemudian 100 km dari Najron ada kawasan Hima, itu adalah kawasan kekuasaan Raja Abraha pada waktu itu. Dan kemudian menjadi jalur pasukan gajah menuju ke utara. Bukan hanya ke kota Mekah, karena ternyata Abraha ini setiap kali melakukan penaklukan ya di berbagai kota di kawasan tengah Jazirah Arabia, di timur, di barat sampai ke utara, itu seringkali melibatkan pasukan gajahnya. Kadang-kadang bukan hanya sebagai tentara penghancur, ya pasukan penghancur, melainkan sebagai seremonial bahwa dia adalah raja yang sangat hebat dan berkuasa di zaman itu. Jadi sahabat sekalian, ini sangat menarik. Ternyata prasasti dan kemudian beberapa situs dan artefak dan grafiti itu menggambarkan satu, keberadaan Abraha sebagai penguasa yang hebat di zaman itu, dan yang kedua, keberadaan pasukan gajah. Dan ternyata ditemukan lagi bukan hanya di kota Hima atau di kawasan Hima itu, melainkan lebih ke utara lagi, ya di kawasan yang disebut sebagai Bisya, yaitu kawasan yang berada di antara kota Najron dengan kota Mekah sebagai jalur pasukan gajah. Juga ditemukan di kawasan namanya Idbah, 10 km dari Najron. Dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, penemuan sejumlah artefak dan prasasti ini telah memberikan dukungan yang sangat menarik terkait dengan informasi dari dalam Al-Quran. Bahwa pada waktu itu Mekah sempat mengalami serangan dari Raja Abraha yang berkuasa penuh di Jazirah Arabia, mulai dari selatan sampai utara, timur sampai barat, kecuali kota Makkah. Dan kemudian ternyata menggunakan pasukan bergajah. Kapan peristiwa itu diperkirakan terjadi? Diperkirakan terjadi di atas tahun 565. Karena dalam catatan prasasti-prasasti itu, setelah tahun 565 itu tidak ada lagi catatan sejarah tentang Raja Abraha. Ya, berarti di tahun-tahun itulah sesungguhnya terjadi serangan terhadap kota Makkah yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran dia mengalami kekalahan disebabkan oleh burung ababil atau toiron ababil yang kemudian kita sudah bahas itu di episode yang lalu terkait dengan serbuan bebatuan yang terbakar, kerikil-kerikil yang membara yang menghancurkan pasukannya. Dalam catatan sejarah ini menjadi kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Hadis bahwa itu terjadi di dekat peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana peristiwa itu terjadi, diceritakan itu berada di luar kota Makkah. Bukan berada di kawasan Makkah di mana Baitullah berada. Sehingga ada yang mempertanyakan dalam forum kita, kalau memang itu dijatuhi dengan bebatuan seperti itu, ya bebatuan yang menyala, yang terbakar, kenapa Ka'bahnya kok tidak ikut rusak? Ya, karena terjadinya memang berada di luar kota Makkah. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Setelah kita melakukan kajian secara tekstual dari informasi Al-Quran Al-Karim dan kemudian dari informasi Al-Hadis, maka hari ini kita telah melengkapinya dengan data-data arkeologis sebagai bukti bahwa peristiwa itu memang terjadi. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan rahmat kepada kita semua, berkah kepada kita semua, dan bisa meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran Al-Karim yang luar biasa. Karena itu memang petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.